Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa dari seorang pria yang dulunya dianggap sebagai Tuhan, namun akhirnya memilih untuk memeluk Islam. Subhanallah, betapa besar hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kelak diberikan kepada kita semua di hari kiamat. Allahumma amin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan pastikan kalian juga membaca deskripsi video ini, agar kalian tidak gagal paham dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Mari kita simak bersama-sama kisah yang sangat menginspirasi ini. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Arnawama, seorang pria berusia 50 tahun, berdiri tegak di hadapan para pengikutnya. Matanya memancarkan keyakinan yang begitu kuat, seolah-olah dia adalah sosok yang tak tergoyahkan. Ia dikenal oleh ribuan orang sebagai dewa, yang turun ke dunia ini untuk memberi petunjuk dan kemuliaan. Kepala botaknya yang bersinar dengan cemerlang itu seolah menjadi simbol dari kesucian dan keteguhan hatinya. Di bawah alis yang tebal, janggut putihnya yang panjang melambai lembut setiap kali ia bergerak. Tak hanya penampilannya, tetapi juga suara beratnya yang menggetarkan, membuat setiap kata yang keluar darinya terasa seperti wahyu yang penuh makna. Arnawama sudah menjalani peran ini selama 5 tahun terakhir, sebuah perjalanan panjang yang dia lalui dengan penuh kepercayaan diri. Sebelumnya, ia hanya seorang pria biasa, tetapi entah bagaimana, suatu hari, dia merasakan panggilan yang kuat di dalam hatinya, sebuah kesadaran yang menggerakkan jiwanya untuk menobatkan dirinya sebagai dewa. Sejak saat itu, segalanya berubah. Di sebuah kuil yang dibangun megah di tengah hutan, jauh dari keramaian dunia, ribuan pengikutnya datang setiap hari. Kuil itu tidak hanya sebuah bangunan biasa, di dalamnya terdapat altar besar tempat Arnawama duduk sebagai pusat penyembahan. Dinding-dinding kuil dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan kejayaan dan kebesaran dirinya, dan aroma dupa yang selalu tercium di udara membuat suasana terasa sakral dan penuh mistik. Setiap sudut kuil itu selalu dipenuhi oleh suara lantunan doa yang dipanjatkan oleh para pengikutnya, meminta berkah, perlindungan, dan petunjuk hidup. Pengikut Arnawama datang dari berbagai penjuru, berjalan kaki atau naik kendaraan yang mereka sewa untuk sampai ke kuil. Begitu mereka memasuki area kuil, mereka akan melepaskan sepatu mereka, sebuah tanda penghormatan terhadap tempat yang dianggap suci itu. Mereka berbaris dengan tertib, menundukkan kepala, dan bersujud kepada sosok yang mereka yakini sebagai dewa, yang mampu memberi jawaban atas segala pertanyaan hidup mereka. Hari itu, seperti biasa, ribuan orang berkumpul di kuil. Arnawama duduk di atas singgasana emas yang dihiasi dengan kain berwarna merah dan emas. Semua mata tertuju padanya, seolah-olah dunia ini hanya berputar di sekitar sosok tersebut. Di bawah sinar matahari yang terik, para pengikutnya menunggu dengan sabar. Sebagian dengan tangan terlipat, sementara yang lainnya membungkuk dalam doa. Di depan mereka, Arnawama berdiri dengan anggun, suasana hening sesaat, sebelum dia membuka mulutnya dengan suara yang begitu dalam dan memikat, yang menggetarkan jiwa setiap orang yang mendengarnya. "Anak-anak saya yang terkasih," kata Arnawama, suaranya penuh kebijaksanaan. "Hari ini kita akan kembali merenungkan makna dari hidup kita, dan mencari petunjuk di jalan yang telah saya tunjukkan. Kalian semua telah memilih jalan yang benar, jalan menuju kebesaran. Aku adalah dewa yang tidak hanya memberikan petunjuk, tetapi juga pelindung yang akan selalu ada di sisi kalian. Ingatlah, kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini." Di antara kerumunan, beberapa orang mengangguk dan mengulangi kata-kata Arnawama dalam hati mereka, seolah setiap kalimat adalah suatu wahyu yang harus diyakini sepenuh hati. Mereka yakin, selama mereka mengikuti setiap petunjuk dari Arnawama, mereka akan mendapatkan kedamaian dan keberuntungan yang tidak terhingga. Namun, meskipun begitu banyak orang yang memujanya, ada sesuatu dalam diri Arnawama yang tampak berbeda dari kebanyakan dewa lainnya. Sesekali, dia akan termenung, menatap langit dengan pandangan jauh, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Suatu pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Namun, di depan para pengikutnya, dia tetap menjadi sosok yang sempurna, tiada celah. Di tengah heningnya suasana, seorang pengikut muda, yang baru pertama kali datang, memberanikan diri untuk maju. "Tuhan Arnawama," katanya dengan suara gemetar,
apakah benar Anda adalah satu-satunya yang dapat memberikan kita keselamatan dan kebahagiaan sejati? Arnawama memandang pengikut muda itu dengan senyuman tipis, yang lebih terasa penuh makna daripada sebuah kata-kata. Aku hanya alat, jawabnya dengan bijaksana. Aku bukan Tuhan yang sejati, aku hanyalah jalan, dan kalianlah yang memilih untuk mengikuti jalan ini. Namun, ingatlah, dalam setiap perjalanan, yang terpenting adalah tujuan akhir, tujuan yang lebih tinggi dari apa yang kalian lihat sekarang. Suasana hening sejenak, pengikut muda itu merenung, meresapi kata-kata sang dewa, yang tidak pernah dipahami sepenuhnya oleh orang-orang sekitar. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan yang dimiliki oleh Arnawama semakin besar. Namun, di balik itu, ada pergulatan batin yang ia simpan rapat-rapat. Hidayah, yang datang tanpa diduga, akan datang untuk mengubah segala hal yang telah dibangunnya. Namun, saat itu, Arnawama masih menikmati peran yang dia jalani, sebagai dewa, sebagai guru, sebagai pemimpin, yang dipuja dan dihormati oleh ribuan orang yang mengikuti setiap ajarannya. Setelah 5 tahun menjalani hidup sebagai dewa, Arnawama mulai merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Meskipun ribuan pengikutnya datang setiap hari untuk mencari petunjuk dan berkah darinya, meskipun ia diberikan kemuliaan yang tak terhingga di mata para pengikut, ada keraguan yang perlahan mengendap di dalam hati Arnawama. Suatu rasa kosong yang tak dapat ia isi dengan segala pujian dan penghormatan yang ia terima. Seperti sebuah bayang-bayang yang selalu mengikutinya, keraguan itu semakin mendalam, dan ia mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya ia yakini, tentang siapa dirinya, dan apakah perannya sebagai dewa ini benar-benar sesuai dengan tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Di tengah kesunyian malam, Arnawama sering termenung di ruang pribadinya yang penuh dengan patung-patung dirinya yang disembah oleh pengikutnya. Dalam kesendiriannya, ia merenung tentang segala hal yang telah dilaluinya. Apakah aku benar-benar membawa mereka ke jalan yang benar? Pikirnya, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Suatu malam, setelah rutinitas ibadah yang penuh dengan ritual, Arnawama terbangun oleh suara langkah kaki yang mendekat ke kuilnya. Bukan langkah para pengikut yang datang untuk menyembah, melainkan langkah seorang pria tua yang mengenakan pakaian sederhana. Pria itu datang tanpa membawa persembahan atau maksud tertentu. Hanya langkah penuh ketenangan yang membuatnya berbeda. Arnawama menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa kamu? Tanya Arnawama, meskipun ia tahu bahwa biasanya hanya pengikut yang datang ke tempat ini. Pria tua itu tersenyum penuh ketenangan, seperti seseorang yang telah menemukan kedamaian sejati. Aku seorang musafir, jawabnya pelan. Dan aku datang untuk berbagi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang kalian sembah di sini. Arnawama merasa tertarik. Apa yang lebih dalam dari ini, katanya, merujuk pada kehidupan yang telah ia bangun selama ini. Pria itu duduk dengan tenang di depan Arnawama, tanpa rasa takut atau khawatir. Ada sebuah jalan yang jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan, jalan yang membawa seseorang kepada pencipta sejati, yang tidak membutuhkan penyembahan manusia. Tidak ada dewa yang perlu disembah, hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Arnawama terdiam mendengar kata-kata itu. Kata, Allah, terdengar asing baginya. Apa itu Allah? Tanya Arnawama dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Pria tua itu menjelaskan dengan sabar. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak membutuhkan penyembahan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan segala kehidupan kepada umatnya. Tidak ada yang setara dengannya, dan hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya, dan kita sebagai umatnya hanya perlu berserah diri kepadanya, mencari petunjuknya melalui Islam. Arnawama merasa seolah dunia ini berguncang di hadapannya. Semua yang selama ini ia yakini mulai retak, dan sebuah cahaya baru mulai menerobos ruang hatinya yang gelap. Tidak ada dewa selain Allah, dan kehidupan ini tidak hanya tentang pengabdian kepada dirinya, tetapi kepada Tuhan yang lebih besar, lebih agung, yang memberi hidup kepada setiap makhluk. Islam? Tanya Arnawama, suara perlahan, seperti merasakan ada sesuatu yang mendalam sedang menggema di dalam dirinya. Pria itu mengangguk dengan lembut. Iya, Islam adalah cara hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan kita untuk tunduk hanya kepada Allah, dan untuk hidup dengan penuh kedamaian, kasih sayang, dan kebenaran. Perasaan aneh mulai muncul dalam diri Arnawama. Sebuah perasaan yang selama ini ia cari, rasa kedamaian yang sejati. Perlahan, dia mulai memahami bahwa apa yang dia jalani selama ini, dengan segala pemujaan dan pengabdian para pengikut, mungkin hanyalah bayangan dari kebenaran yang lebih besar. Dia merasa, mungkin inilah jawaban dari pencariannya selama ini.
Malam itu, Arnawama dan pria tua itu berbicara panjang lebar, membahas tentang Islam, tentang Allah, tentang hidup dan mati, dan tentang jalan yang benar. Tanpa ia sadari, di tengah malam yang sunyi itu, hatinya mulai bergetar dengan sebuah keyakinan baru. Mungkin inilah jalan yang selama ini ia cari, jalan yang lebih besar dari segala kemuliaan duniawi. Keesokan harinya, setelah pertemuan dengan pria itu, Arnawama memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia memutuskan untuk menjelajahi Islam lebih dalam, untuk mencari tahu lebih banyak tentang Tuhan Yang Maha Esa. Perlahan, dia mulai membaca Al-Quran, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari, Arnawama semakin yakin bahwa apa yang dia temui dalam Islam adalah kebenaran sejati. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih mulia, dan lebih indah dari segala pujian dan kehormatan yang ia terima sebagai dewa. Pada suatu malam yang penuh keberkahan, di dalam kesendirian, Arnawama akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ia merasakan suatu kedamaian yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua rasa kosong yang pernah menghantui hatinya terisi dengan keyakinan yang kuat. Islam, dengan segala ajarannya yang murni, memberinya sebuah cahaya yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Pagi itu, seperti biasa, kuil tempat Arnawama menghabiskan hari-harinya dipenuhi oleh ribuan pengikut setianya. Mereka datang dari berbagai penjuru untuk menyaksikan sosok yang selama 5 tahun ini mereka percayai sebagai dewa. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Arnawama, yang biasanya duduk di singgasana emasnya, berdiri dengan tegap di depan para pengikutnya. Wajahnya lebih serius daripada yang biasa mereka lihat. Matanya tidak lagi memancarkan kebesaran dirinya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih merenung. Suasana di kuil itu berbeda. Dinding-dinding batu yang biasanya terasa megah dan penuh dengan simbol-simbol dirinya kini tampak lebih sunyi. Bau dupa yang biasanya menyelimuti udara terasa lebih ringan, seakan-akan seluruh alam semesta menunggu apa yang akan dikatakan Arnawama. Ribuan pasang mata mengarah kepadanya dengan penuh rasa penasaran. Ada keheningan yang sangat dalam, hanya terdengar suara detakan jam kuil yang terdengar jelas. Semua menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut sang dewa. Arnawama memandang pengikut-pengikutnya dengan tatapan yang penuh makna. Ia tahu, momen ini adalah titik balik dalam hidupnya, dan ini adalah saat yang harus ia hadapi dengan penuh keberanian. Tanpa basa-basi, dia mulai berbicara dengan suara yang penuh ketegasan, namun juga penuh penyesalan. Saudaraku, para pengikut yang kucintai, kata Arnawama, suaranya menggema di dalam kuil yang besar. Hari ini, aku berdiri di hadapan kalian bukan sebagai dewa, tetapi sebagai seorang manusia yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Sejenak, para pengikutnya terdiam, saling memandang satu sama lain dengan kebingungan. Apa yang baru saja mereka dengar? Apa yang dimaksud oleh Arnawama? Beberapa dari mereka mulai berbisik, tak yakin dengan apa yang baru saja mereka dengar. Arnawama melanjutkan, suaranya semakin tegas, namun ada kesedihan yang tak dapat disembunyikan di balik kata-katanya. Aku tahu, selama ini kalian datang kemari, menyembahku, memujaku sebagai dewa yang akan memberi kalian kedamaian dan berkah. Aku telah membimbing kalian ke jalan yang salah, dan untuk itu, aku meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Suasana mulai terasa berat, banyak dari pengikutnya yang mulai merasa cemas. Mereka tidak tahu bagaimana harus merespons. Beberapa orang mulai berdiri, berbisik satu sama lain, sementara yang lainnya hanya terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja didengar. Arnawama menundukkan kepala sejenak, merasakan betapa beratnya pernyataan yang baru saja dia ungkapkan. Aku telah menipu kalian, lanjut Arnawama, matanya kini penuh dengan penyesalan. Aku yang seharusnya menunjukkan jalan kepada Tuhan Yang Maha Esa, malah memimpin kalian ke jalan yang penuh dengan kebohongan. Namun, hari ini, aku telah menemukan kebenaran yang sejati. Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, adalah satu-satunya dewa yang layak disembah. Tidak ada yang setara dengannya, dan hanya kepadanyalah kita harus berserah diri. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan bisikan. Beberapa pengikut mulai terlihat gelisah, wajah mereka penuh kebingungan. Ada yang mulai terisak, ada pula yang hanya diam, berusaha memahami apa yang baru saja disampaikan oleh Arnawama. Islam, kata Arnawama, melanjutkan penjelasannya, Islam adalah jalan yang benar, jalan yang telah aku temukan. Islam mengajarkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jalan yang membawa kedamaian sejati,
jalan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Aku mengajak kalian semua untuk ikut bersamaku, masuk Islam, dan meninggalkan semua kebohongan yang selama ini kita percayai. Pada titik ini, ada beberapa pengikut yang mulai maju ke depan. Wajah mereka penuh dengan tekad. Mereka menatap Arnawama dengan penuh rasa percaya. Salah seorang dari mereka, seorang pria muda yang selama ini setia, melangkah maju dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Kami bersedia mengikuti jalan yang benar. Kami bersedia mengikuti ajaran Islam. Dulu kami menyembahmu sebagai dewa, tetapi hari ini, kami menyembah Allah yang Maha Esa." Beberapa pengikut lainnya mulai mengangguk setuju. Mereka berdiri bersama Arnawama, bertekad untuk mengikuti ajaran Islam yang baru mereka kenal. Ada yang mengeluarkan air mata, merasa tersentuh oleh kata-kata Arnawama yang penuh penyesalan dan harapan baru. Dalam hati mereka, mereka merasakan sebuah kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, tidak semua pengikut Arnawama menerima ajakan itu dengan hati terbuka. Beberapa orang mulai terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka menatap satu sama lain dengan kebingungan. Seorang pengikut tua yang sudah sangat lama mengikuti Arnawama berdiri dan berkata dengan suara keras, "Apa yang kamu katakan ini tidak benar. Kami telah mempercayaimu selama ini, dan sekarang kamu memintamu untuk meninggalkan semua itu begitu saja. Kami tidak bisa begitu saja mengikuti ajaran yang asing bagi kami." "Saya tidak bisa mengikuti jalan yang baru ini," teriak seorang wanita, suara penuh amarah. "Kami sudah lama mempercayaimu, dan kini kamu meminta kami untuk meninggalkan semua itu. Ini tidak bisa terjadi." Beberapa pengikut lainnya mulai berdiri, satu persatu, dengan wajah kecewa dan marah. Mereka mulai mundur, meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Tak ada lagi kata-kata, hanya perasaan kecewa yang begitu mendalam yang tergambar di wajah mereka. Mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa sosok yang mereka sembah selama ini, sosok yang mereka anggap sebagai dewa, kini mengingkari segalanya. Sementara itu, Arnawama hanya bisa menyaksikan mereka pergi dengan hati yang berat. "Aku tidak memaksa siapapun," katanya, suaranya penuh penyesalan. "Tapi aku berharap kalian juga akan menemukan jalan yang benar suatu hari nanti, jalan yang lebih terang dari apa yang selama ini kita percayai." Saat para pengikut yang menolak itu pergi, suasana di kuil menjadi sangat sunyi. Hanya tinggal segelintir orang yang masih berdiri di sana, memandang Arnawama dengan penuh rasa hormat. Mereka yang telah menerima ajakan Arnawama untuk masuk Islam duduk bersimpuh, dan bersama-sama, mereka mengucapkan syahadat, mengikrarkan diri mereka untuk mengikuti jalan yang lebih terang, jalan yang telah ditunjukkan oleh Arnawama yang kini bukan lagi seorang dewa, tetapi seorang hamba Allah yang taat. Kisah Arnawama mengajarkan kita bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan panjang yang membutuhkan hati terbuka dan keberanian untuk berubah. Setelah 5 tahun menjadi sosok yang disembah, Arnawama menyadari bahwa jalan yang ia pilih salah, dan ia berani mengakui kesalahan tersebut. Ini mengingatkan kita pentingnya mengakui kesalahan dan bertobat dengan tulus. Meskipun Arnawama menemukan kebenaran dalam Islam, tidak semua pengikutnya siap menerima perubahan itu. Mengajarkan kita bahwa keimanan adalah pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan. Keputusan untuk mengikuti jalan yang benar mungkin akan menimbulkan penolakan, namun kita harus tetap teguh pada kebenaran yang kita yakini. Lebih penting lagi, kisah ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang Maha Esa layak disembah, dan kedamaian sejati hanya bisa ditemukan dengan mengikuti jalan yang benar. Keberanian Arnawama untuk mengubah hidupnya dan ajakannya kepada pengikutnya untuk menerima Islam menunjukkan bahwa perubahan besar itu memang berat, namun sangat mungkin dilakukan ketika kita mengikuti kebenaran dengan tulus dan ikhlas.